Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Jadi di video kali ini aku Karen Novaria akan menjelaskan tentang regulasi dan kebijakan pengembangan LKMS yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya apa sih regulasi dan kebijakan pengembangan LKMS di Indonesia? Terus saksikan video ini dan jangan di-skip. Jadi, kita bakal jelasin dulu tentang regulasi menurut KBBI. Jadi, regulasi menurut KBBI adalah ketentuan yang mengikat warga dan kelompok masyarakat harus menaati aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat dan dapat dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. Kan LKMS atau Lembaga Keuangan Makro Syariah merupakan institut yang menyediakan jasa-jasa keuangan kepada penduduk yang berpendapatan rendah dan masyarakat yang termasuk kelompok miskin. Regulasi LKMS melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK. Itu ada 3. Yang pertama itu adalah perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro berdasarkan POJK nomor 12/POJK.05/2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro menyatakan bahwa bentuk badan hukum LKM atau LKMS yaitu persorangan yang berwarga negara Indonesia. Selanjutnya nomor 2 itu penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro POJK nomor 13/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro pasal 13 ayat 1 menetapkan bahwa LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya itu yang terakhir itu pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro dalam menjalankan POJK nomor 14/POJK.05/2014 tentang pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro, maka OJK akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya itu perkembangan lembaga pengembangan LKMS di Indonesia. Perkembangan LKM di Indonesia sendiri telah dimulai sejak zaman penjajahan zaman Belanda hingga saat ini serta mengungkap latar belakang perkembangan LKM pada masa pemerintahan Soekarno 1945 sampai 1966. Terutama pada tahun 1957 sampai 1965 sistem keuangan formal sangat-sangatlah dikekang dan hampir mengalami kehancuran sebagai akibat dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Beberapa masalah yang dihadapi oleh usaha mikro diantaranya itu yang pertama aspek pemasaran, selanjutnya itu ada aspek manajemen, dan selanjutnya itu yang ketiga itu ada aspek teknis, yang keempat itu aspek keuangan. Secara intern, penggambaran dan pengelolaan akuntansi perkembangan akuntansi menjadi suatu disiplin yang terpandang sampai ke penghujung abad ke-19. Tapi permasalahan-permasalahan itu juga muncul, seperti harus mencerminkan kebutuhan pasar dan masyarakat, harus mudah di kantor dan diawasi, harus mampu menciptakan distribusi aset atau kekayaan secara merata dan adil. Selanjutnya itu harus mendapatkan keuntungan. Selanjutnya harus konsisten dengan visi dan misinya. Selanjutnya itu memiliki prosedur yang sederhana dan praktis. Tetapi prospek perkembangan BPR dan lembaga pembiayaan mikro syariah sangatlah luas karena jumlah pelaku usaha kecil dan menengah UKM adalah Bank Perkreditan Rakyat BPR. Karena jumlah pelaku usaha dan menengah sangat besar, jauh lebih besar dari jumlah pelaku usaha kecil, kolaborasi yang cenderung menjadi perebutan perbankan umum lembaga pembiayaan usaha mikro ini tersebar dari perbankan umum, koperasi simpan pinjam, lembaga BMT, dan PT Pengadaian Syariah.
Peran pemerintah dan LKMS terhadap UMKM itu memiliki peran yang sangat besar. Contohnya seperti pemerintah dan LKMS telah menerapkan kebijakan kuota terhadap produk yang akan masuk ke Indonesia. Yang kedua, menetapkan kebijakan tarif yang tinggi. Ketiga, mempermudah UMKM dalam mengurus perizinan tempat usaha. Yang keempat, memberi fasilitas yang layak. Sekian video dari aku. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, and comment ya guys. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.